Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi yang menggunakan data kualitatif atau data kategorik ya, atau kadang disebut dengan analisis asosiasi. Kita saat ini menggunakan software PSPP sebagai alternatif dari penggunaan SPSS yang berbayar. Nah, langsung saja kita coba datanya ya. Oke, kita coba data menggunakan data SPSS yang sudah sudah kita lakukan di software SPSS ya. Jadi kita coba datanya menggunakan data-data yang uji-uji mengenai asosiasi yang bersifat kualitatif ya. Nah, ini data korelasi, kita ambil datanya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa data-data ya, misalkan data gender, kemudian jenis tontonan, kemudian jenis TV, jenis acara, itu kan data-data kualitatif ya. Di sini misalkan kayak disiplin, misalnya dia datanya berupa data ordinal ya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, gender laki-laki perempuan, jenis tontonan itu misalkan sinetron ya, di sini jenis tontonnya ada 2, sinetron dan berita, sedangkan sini jenis TV berdasarkan kepemilikan, misalnya ada punyanya MNC, punya CT, Baki Group ya, kemudian CT Group ya, MNC punya HT gitu ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan korelasinya. Nah, biasanya kalau analisis seperti ini dia menggunakan korelasinya itu didasarkan namanya dari contingency table ya. Jadi kita buat analyze dari sini, kita pilih descriptive, kemudian kita pilih cross tab ya, cross tabulasi. Ya, misalkan di sini kita mau lihat bagaimana sih kaitan antara gender dengan misalkan jenis tontonan. Nah, di sini perlu kita lihat ada beberapa jenis asosiasi, banyak sekali ya ketika datanya berupa data kualitatif. Ada misalkan nominal dengan nominal, nominal dengan ordinal, ordinal dengan ordinal, seperti itu. Jadi di video-video sebelumnya sudah dijelaskan, dapat sahabat tonton gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk statistiknya ya, di sini ada chi-square ya, chi-square. Kemudian di sini ada beberapa korelasi P. Korelasi P itu jika dia dan Kramer tuh antara ordinal dengan ordinal. P itu biasanya dia 2 kali 2 ya, dia 2 kali 2. Dan di sini ada lambda, misalnya lambda itu untuk data ordinal, kemudian ada gamma juga, kemudian ada Kendall ya, Kendall tau, eta. Nah, itu ada banyak sekali ya. Misalkan kita pilih di sini adalah P correlation ya untuk ukurannya. Nah, kita okekan saja. Kemudian kalau para sahabat misalnya membentuk tabelnya, itu membentuk tabelnya berdasarkan persentasenya ya, persentase berdasarkan apa, total, row, kolom atau apa gitu, nanti bisa dicari sini atau cari nilai ekspektasinya ketika menghitung manual chi-square-nya ya. Tinggal kita continue, kita okekan. Oke, kita lihat di sini hasilnya ya. Kita lihat ini dia korelasinya. Nah, ini bentuk tabel kontingensinya ya, gender perempuan laki-laki, kemudian dia jumlahnya ini persentase terhadap total, persentase terhadap row ya, berarti ini 6 dibagi 9 kalau dibagi terhadap row. Kalau terhadap kolom berarti 6 dibagi 7 ya, 66, sedangkan 85 ini 6 dibagi 15. Nah, secara ininya dia, secara percent correlationnya itu dia tidak signifikan untuk dua arah ya. Jadi korelasinya kenapa nggak signifikan? Nah, dia kalau kita lihat di sini ya, nominal dengan nominal dia tadi ya, itu korelasi P-nya misalkan itu sebesar 0,49 ya, artinya korelasinya cukup lemah walaupun dia asosiasinya itu bersifat positif, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat korelasi misalkan antara variabel ordinal, misalkan antara tingkat disiplin dengan tingkat kinerja yang diukur dengan skala Likert ya, 1 sampai 5. Nah, itu bisa kita lihat misalkan di sini kita lihat dari sisi cross tab juga ya. Jadi kita ganti di sini. Nah, oke, di sini dia. Nah, tadi antara disiplin dengan kinerja. Nanti bisa kita lihat misalkan menggunakan statistiknya, korelasinya misalkan Kendall tau ya, C tau gitu ya. Nah, misalkan Kendall tau. Nah, kalau kita lihat apakah ada kaitan antara tingkat disiplin dan tingkat kinerja, kalau kita lihat di sini ternyata hasilnya juga tidak signifikan ya. Bukan, ini masih yang tadi ya. Kita lihat di sini hasilnya secara ininya juga nggak signifikan ya. Dan kalau kita lihat di sini dari Kendall tau-nya nilainya itu dia sangat kecil ya.
minus 0,45 ya. Jadi dia tidak signifikan karena memang korelasinya lemah seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan beragam korelasi lain, misalnya korelasi gamma, korelasi lambda gitu ya. Kalau ketika kita misalkan membandingkan antar nilai dari gender ya. Gender ini kan dia merupakan data nominal ya, dikaitkan misalkan dengan tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan itu adalah data ordinal ya. Nah, kita pilih statistiknya adalah kita bisa memilih statistik lambda misalnya ya, atau statistik gamma misalnya ya, karena dia salah satunya variabelnya merupakan data ordinal ya, tingkat pendidikan. Nah, kita okekan saja. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini, nah dia punya kaitan tuh ya, punya kaitan apa namanya, kalau kita lihat di sini dia signifikan percent correlationnya, jadi ada kaitan antara si pendidikan dengan gender ya. Kalau ini kan Kendall tuh lebih tepat, si gamma itu adalah dari ordinal by ordinal, sementara kalau lambda itu by nominal by nominal. Tapi ini adalah gabungan data nominal dan ordinal, dan dia juga secara misalkan menggunakan lambda dia itu signifikan ya. Demikian untuk korelasi dengan menggunakan data kategori. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.